Di mana saya membutuhkan belas kasih Tuhan? Ini adalah pertanyaan renungan kita hari ini. Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Pada September tahun 2016, pada pertemuan di lapangan Santo Petrus, Paus Fransiskus berbicara tentang hal yang kita semua butuhkan untuk mendengarnya, yaitu pengampunan, dan dia berkata, kutipannya adalah, seorang Kristiani harus mengampuni. Mengapa? Karena kita telah diampuni. Setiap dari kita butuh belas kasih Tuhan. Karena kita telah menerimanya, kita juga harus membagikannya kepada orang lain. Kita lihat setiap hari dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain, jika Tuhan sudah mengampuni kita dalam banyak hal, bagaimana kita tidak bisa mengampuni orang lain? Dan dia mengakhiri dengan, apakah kita lebih besar dari Tuhan? Saudara-saudara, itu benar-benar membuat saya berhenti dan berpikir. Hal itu mengingatkan saya betapa besarnya kebutuhan saya akan pengampunan Tuhan. Saat saya merenungkannya, saya merasakan kesadaran mendalam tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Menyadari kesalahan saya sendiri, dan kebutuhan saya untuk berbalik kepadanya untuk belas kasihan. Sekarang, mari kita lihat Injil hari ini dari Injil Lukas. Matius 6 ayat 36 sampai 38. Dan bunyinya adalah, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus membuatnya sangat jelas di sini. Dalam bagian Injil ini, dia cukup tegas. Belas kasih adalah jalan dua arah. Jika Anda ingin belas kasih Tuhan, kita harus menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Jika kita ingin pengampunan, maka kita harus mengampuni. Jika kita memilih menghakimi dan menghukum, nantinya kita akan menghadapi hukuman yang sama. Tetapi, marilah kita jujur. Mengapa terkadang sulit menunjukkan belas kasihan? Salah satu alasan besarnya adalah banyak dari kita tidak menyadari kebutuhan kita akan pengampunan. Kita hidup di dunia yang cenderung membuat alasan karena dosa atau cukup abaikan saja. Bukan masalah besar. Itulah sebabnya, pesan Paus Fransiskus sangat penting. Ketika dia mengatakan kita semua butuh pengampunan Tuhan, adalah pengingat penting bahwa dosa itu serius.
Tapi ini bukan tentang rasa bersalah atau malu. Ini tentang mengakui kebutuhan kita akan belas kasih Tuhan. Supaya kita bisa benar-benar menerima dan membagikannya. Kebenarannya, ketika kita mengakui kehancuran kita sendiri, itu menjadi lebih mudah untuk berbelas kasih terhadap orang lain. Namun, saat kita jatuh ke dalam kebenaran diri sendiri, kita seringkali menjadi penghukum dan kasar. Itulah sebabnya, saudara-saudari, saat berdoa hari ini, ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Tanyalah diri Anda sendiri. Di mana saya membutuhkan belas kasih Tuhan? Di mana saya masih memegang penghakiman, alih-alih mengampuni? Semakin kita membiarkan belas kasih Tuhan mengubah hati kita, semakin kita bisa memberikan belas kasih yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Dan saat kita melakukannya, saudara-saudari, kita akan mulai merasakan keindahan dan kekuatan sejati dari kata-kata Yesus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, syukur untuk Injil hari ini. Tuhan, terima kasih atas belas kasihan-Mu yang tak ada habisnya. Buka mata kami untuk melihat dosa-dosa kami dengan jelas, agar kami benar-benar mengerti seberapa besar kami membutuhkan pengampunan-Mu. Saat kita sadar akan kebutuhan kami pada belas kasihan-Mu, bantulah kami untuk sepenuhnya menerimanya dan menyebarkannya kepada orang lain. Isi hati kami dengan rahmat-Mu, dan buatlah kami wadah kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, iman Katolik kita. Dan Couples for Christ.